Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang telah ada dalam diri kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam niat yang mulia. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada bimbingan kita, pujaan hati kita, yaitu Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampailah kita ke zaman Islamiyah. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Agus Salihin Najmuddin, yang terhormat kepada Bapak Ahmad Joheni, yang terhormat kepada Bapak Ridwan selaku Direktur Media Online, dan kepada jamaah-jamaah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah sekalian. Hadirnya saya sebagai moderator di acara ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi, yang ketiga penutup, dan yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita meningkat ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembahasan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Agus Salihin Najmuddin. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Usunil hadur jami'an minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswadi wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin al-musannifil mulisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ila arwai jamin malaikitil muqarrabin usuna hadarun duri sayyidinal muhajirin lamat bisa hadarun duri ustadul al-faqih muqaddam Muhammad Balawi wa usuna hadis sahibrati habib min al-aqsal hadar sahibrati habib adullah min al-haddad wa usulihim wa furim wa dawal bukal ajmain wa ila jamisan dan jali balanun amral hadar duluhi sultanul ya yang keterjalan universiti sufia sahabat qasama junaida badi wa imat arba radhiyallahu husnul hadar duluhi jamil kiram fi hadil badal sallallahu alaihi wa alihi ya tanaja wa sallallahu alaihi Sultan Syarif Hidayatullah Ciruman Usul Hadurun Duri Sultan Maulana Sadiman Hadur Sainawi Banten wa usulihim wa furiman dawali bukalit mainali jamin wa usuna hadur hadur duruhi sabiyatil Korea usuna hadur duri buin masyarakat sadi Sumailan jami'an kuburna muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minin masyarakat ma'ghuribi fi bariya wa bariya Miyaminha ila shimala usuna hadur jabaina wa madina wa jadadina wa jadadina wa amina wa amadina wa kholina wa kholatina wa usuna hadur duri abina najim jamin jadina wa abina wa usuna ma'framana wa usuna hadur isa wa jami'i isa sabirubah wa usuna jami'i masyahina wa misyan usuna hadur duruhi mbah nurudun wasin wa sujadun wa usuna hadur duruhi sa'ibil wa muassis al-khairiyah Ki Haji Brigjen Ki Haji Samun bin Haji Alwian annallahu yaghfiru lahu yarhamu yuli darajati jannah yang fa'ana basrari man wa maulum min dunya wal akhirah wa sunna hadar arwa'i man tabaji annallahu yuli darajati wa yang fa'ana basrari dunya wal akhirah walan yati annallahu yunawwir qulubana wa qalibana wal huda wa tuqa wal afal gina wal maut alladhi lil salam bil amin wal amdiyan bi jahi wal adiyan jama'at likulli ya salih wa ziyada wa mahabbah fi sarafil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarril fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadadahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir haqi bil aqwal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya mamaqalitul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjil amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fatan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah, wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Setit Al-Khairiyah Bapak Haji Joen, dan juga yang saya banggakan pula Ketua Majelis Ilmu Saudara Wildan Mujahidin. Mudah-mudahan sesuai namanya Mujahidin, ya, beliau diberikan kekuatan supaya selalu berjihad di jalan Allah. Jihad itu macam-macam nanti ya. Salah satunya jihad ya, dengan demikian ini jihad ya, menghidupkan majelis ilmu ini jihad. Dan yang saya hormati pula ya Bapak Direktur katanya tadi itu. Direktur Direktur Media Al-Khairiyah Bapak Ridwan, semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada seluruh hadirin ya, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa istiqomah dari majelis ilmu yang mulia ini. Dan salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Muharram sudah habis bulan ya. Sudah masuk bulan Safar tanggal 2 ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Soalnya menurut sebagian ulama ada satu hari di bulan Safar ini yang nanti itu katanya turun 12.000 macam bala. Nah, itu bukan hadis, bukan Quran ya, tapi cuma perkataan ulama. Silakan mau percaya silakan, nggak percaya silakan ya. Itu menurut salah satu ulama saja, diterangkan di kitab-kitab banyak kan, Junazah, Fadilul Amal, banyak terangkan ya. Nah, kita istilahnya ya, kita niatkan kebaikan-kebaikan kita ya, baik amal-amalan kita berupa zahir batin, mudah-mudahan ya barokahnya kita melakukan amal-amal kebaikan, Allah menjaga kita dari segala macam bala. Salah satunya ini hadir majelis ilmu ya. Banyak sudah ya majelis ilmu ini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya ya, sudah banyak itu ya. Ya nanti
yo kita sedikit singgung lagi biar kita lebih semangat lagi ya menghadiri majelis ilmu. Ya pertama kita niatkan sajalah, nggak usah tinggi-tinggi niatnya, pengen ini pengen itu, enggak. Niatnya apa? Niat menghidupkan hati. Ya, enggak, kan udah kemarin juga dijelaskan, uang badan aja kalau nggak dikasih makan mati, ya kan, jasad, apalagi hati juga demikian, ya kan, akan mati. Makanannya apa katanya biar nggak mati? Majelis dzikir, majelis ilmu, sudah itu kita niatkan itu saja. Soalnya apa? Orang kalau sudah hatinya mati, waduh repot itu ya. Dinasehatin, balik diajak, oh langsung. Ya sudah, tugasnya ngajak saja ya, Pak Ketua ya. Ayo ikut hadir majelis ilmu. Ayo hadir. Kalau nggak mau ikut jangan porik. Wah, kita mengajak-ngajak sumeh, kita murah-murah. Yang penting ngajak. Nah, syukur-syukur bisa ikut 20 orang, 10 orang. Iku nilai plus 10 orang iku ganjarannya di belekakan Kang Wildan nanti ngajak. Tuh, di samping Kang Wildan itu oleh ganjaran, wong sing 10 oleh ganjaran. Ya, seperti diterangkan dalam kitab Ihya itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dar kalau nggak salah itu. Katanya hadir majelis ilmu kayak gini, kayak gitu. Yang sekarang majelis yang itu, ya. Itu katanya lebih baik daripada sholat 1000 rokaat. Tuh, sholat 1000 rokaat. Tapi apa? Sholat sunnah. Ya. 1000 rokaat bayangkan nih. Sholat mulai dari kapan nih 1000 rokaat itu ya? Ya, itu ada di keterangan dalam kitab Ihya. Ya. Terus katanya banyak lagi kan hadis-hadis itu. Jadi pokoknya fadilah keutamaan menuntut ilmu itu setiap di mukadimah kitab-kitab, entah kitab tasawuf, kitab fikih, kitab tauhid, apalagi di kitab adab, pasti itu menyinggung masalah apa? Menyinggung di mukadimah itu menyinggung masalah fadilah mencari ilmu, saking pentingnya kono, ya kan, saking pentingnya ilmu. Soalnya apa? Seandainya orang hidup nggak pakai ilmu, la sorokal bahaim gitu. Wong urip nggak menggunakan ilmu, nggak belajar ilmu, la sorokal bahaim, maka bisa jadi orang tersebut apa? Seperti bahaim. Bahaim kenapa? Hewan ternak, sapi, wedus, unta, jaram. Nah. Apa? Orang-orang halal haram, orang-orang makruh wajib, orang-orang adab. Ya kan? Yo wedus ibune dhewek ditumpangi. Ya. Lasoro kalbaha seandainya tidak ada yang ngajar, yang ada pengajian kayak gini. Lasoro kalbaha bahaim, seperti hewan, kucing atau apa lagi kan. Wes orang-orang halal haram, orang-orang makruh, orang-orang wajib, ya kan. Makanya penting ya, penting kita niatkan saja ya. Apa sih, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus ya di majelis di sini ya. Kang Wildan ketuanya, masya Allah. Wis biasa Kang Wildan, yang namanya perkara yang bagus itu tidak sepi daripada cobaan. Kalau perkara bagus nggak ada cobaannya ya banyak orang sukses, ya pasti ada cobaannya itu mah ya. Ya itu tadi, simpel saja kata Pak Haji Juan itu. Wow, yang kemarin disinggung kan, yang senang ya pasti muji, alhamdulillah ini kan. Yang nggak senang ya misalnya Kang Wildan melakukan sesuatu ya pasti mencela, gitu aja. PJ Kang Wildan pun anu pun apa sih,
sregep ning akhiriyah iki wah gelati aran kun gelati nama kun jami sali. Yang enggak seneng pasti pikirannya macam-macam. Padahal kita cuma apa? Cuma yang penting kita tuh hidup itu minimal punya kontribusi dalam agama supaya nanti kalau ditanyain di akhirat punya kontribusi. Sira urip sepisan, kontribusi kamu kepada agama apa? Nah, Pak Ridwan kontribusinya alhamdulillah hadir majelis ilmu, ngurip majelis ilmu, Pak Ketuanya Pak Wildan. Ini kontribusi. Nah, makanya ketika ada yang tidak senang, ya harus dipertanyakan itu. Majelis ilmu kok tidak senang misalnya karena tidak senang sama yang mengadakan atau apa? Wih bahaya. Iya, perlu dipertanyakan istrinya. Apa sih? Keimanannya bahkan itu. Iya. Ya kita udah nggak istilahnya mudah-mudahan istiqomah manfaatnya bisa menyebar luas kepada khususnya untuk perkembangan lembaga Al-Khairiyah kedepannya kita doakan ya kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sekarang baik yang sudah meninggal selalu melindungi Al-Khairiyah, selalu mendoakan Al-Khairiyah supaya kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi, intinya gitu. Tuh, terus biar semangat Kang Wildan, kita bahas majelis ilmu dulu, fadilah-fadilahnya, biar lebih semangat lagi. Dalam keterangan di kitab I'anah itu, Hasyiah Fathul Mu'in itu, mukadimahnya di awal itu ada juga itu. Mana ini? Di keterangan I'anah itu katanya mencari ilmu itu tolabuhu itu kalau nggak salah ibadat tolabuhu hasanatun. Mencari ilmu itu merupakan sebuah kebaikan katanya, kebaikan. Lah terus belajarnya itu merupakan kebaikan dan mencarinya merupakan ibadah pasti. Wa mudzakaratuhu tasbih, mengingatkan kembali ilmu-ilmu itu menjadikan tasbih ya. Dan membahas tentang ilmu itu merupakan jihad. Tuh, banyaklah keterangan. Bahkan di sini ada perkataan ulama katanya apa? Dalam Hasyiah I'anah ini semoga kita lebih giat lagi ya setelah mendengar keterangan ini. Katanya man dhahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yaqdir ala khifdi syai'in mimma qalahu atallahu sabakaromah katanya. Man dhahaba ila alimin, barang siapa yang berangkat ya, berangkat menuju pengajian, alim, pengajar, kita katakanlah berangkat dari rumah kita ke sini, niat apa? Wajalah seindah duduk kita bareng-bareng belajar mengaji. Walau yaktirlah hidusain mimma qalahu, walaupun dia duduk hadir majelis ilmu ini tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa sih dijelas apa sih ngantuk atau gimana, walaupun katanya tidak paham, tidak apal yang dikatakan mimma qalahu gitu, dari apa yang disampaikan itu atallahu sabakaromah, tetap katanya Allah akan memberikan 7 kemuliaanku. Teke hadir majelis ilmu senajan ora paham, ora ngerti, Allah akan memberikan 7 kemuliaanku. Yang pertama dalam kitab I'anah ini, yang pertama yanalu fadlul muta'alim, dia akan memperoleh keutamaan orang-orang yang belajar ya. Sedangkan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia belajar, istilahnya kita ini niat hidup, selama hidup itu jangan sampai ada niatan untuk meninggalkan belajar kan gitu. Dan barang siapa ketika meninggal dia
istilahnya digolongkan kepada orang-orang yang muta'alim dan belajar, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid dalam sebuah hadis kan gitu. Itulah intinya keutamaan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, madama indahu jalisan karena mahbusan anidunub wal khotoya. Selagi katanya, selagi orang itu hadir di majelis ilmu, hadir di majelis kayak gini-gini, dia akan terbebas atau istilahnya terhindar daripada dosa atau kesalahan. Coba tekanin perapatan yo. Tekanin perapatan ngelirik. Waduh, apa paling tekanin di tempat-tempat sing bangsanya prostitut tu sisi naudzubillah. Ya. Kalau di majelis insya Allah akan terhindar dari dosa dan kesalahan. Yang dibahas ilmu. Lamun majelis gibah ya, majelis ya beda itu. Ya, majelis tongkrong. Ya, jadi selagi kita di majelis, insya Allah akan terhindar dari dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga apa? Idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Ketika dia keluar dari rumahnya itu, nazalat alaihi rahmah. Seketika itu rahmat Allah tuh turun. Keluar dari rumah Pak Ridwan, seketika itu Allah menurunkan rahmat. Nah, sedangkan orang ketika sudah mendapatkan rahmat, ya kan, dia berarti istilahnya akan mafhumnya apa? Terhindar dari godop atau bendunya Allah. Sekarang saya tanya, mancing suarga itu Kang Wildan, karena amal perkara rahmati Allah, ya, masuk surga itu sebab rahmat apa sebabnya pahala? Sebab rahmat, ya kan? Apa keuntungannya? Ketika naudzubillah dia keluar dari rumah, kan? Seketika itu dia istilahnya keluar dari rumah itu hilang nyawanya dalam keadaan mendapat rahmat Allah. Insya Allah masuk surga. Kayak gitu kan? Kaitannya nanti tarik manfaatnya itu. Ya. Lamun metu ning tempat sing maksiat kira-kira. Ya. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita terjaga saja ya. Naudzubillah. Itu yang ketiga itu. Yang keempat, idza jalasa indahu nazalat rahmah 'alal alim fatusibu barakatihi. Katanya sesudah kita di rumah langsung ketika keluar mendapat rahmat Allah, di sini kita duduk juga, kita juga akan dinaungi oleh rahmatnya Allah lagi double ya. Yang kelima apa? Tuktabu lahul hasanat madama mustami'an. Dia akan dicatat apa? Kebaikan selagi dia duduk di majelis mendengarkan. Catat terus kalau malaikat. Oh, sejam dicatat. Baru malaikat dicatat kebaikan. Ya kan? Terus wasadisuha apa? Tahfahumul malaikah bi ajnihatihim wa huwa fihim. Apa yang kemuliaan yang keenam? Akan tahfahum malaikat bi ajnihatihim, akan diterungkup karo apa? Sayapi malaikat. Mafhumnya apa? Akan dinaungi oleh malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain katanya ketika seseorang itu keluar dalam rangka belajar menuntut ilmu, sayap malaikatnya didokon ning sor kanggo karpet ngelewat. Cuma kan kita nggak tahu kan, nggak lihat katanya. Dalam hadis yang lain kan kayak gitu. Ya. Terus yang ke berapa? Yang ketujuh. Wasabi wa kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kafaratan lidunub wa rafa'a lidarajat wa ziyadatan fil hasanat.
Katanya kullu qadamin yarfa'uha, setiap kaki yang kita angkat terus kita letakkan, maksudnya setiap langkah kita yang kita injakkan, maksudnya itu setiap langkah itu akan menjadi apa? Kafarah itu lidunub, menjadi apa? Kafaroh, pelebur dosa. Tuh. Setiap langkah. Laman Pak Ridwan berapa langkah dari sana ke sini ku? Selangkah kafarat dunub. Misalnya hari ini ada dosa Pak Ridwan, dosa-dosa kecil. Misalnya ya, ada unek-unek jelek kepada temennya, misalnya. Ada ngelirik sedikit, lirik-lirik apalah yang ini. Nah, mudah-mudahan langkahnya Pak Ridwan dari rumahnya ke sini benar-benar menjadi kafarah dosa yang tadi dilakukan tadi. Tuh. Dari sekret. Lah ya berapa langkah kan, setiap langkah itu ngelebur dosa unek-unek, ngelebur dosa suudon, ngelebur dosa ngelirik cewek, ngelebur dosa terus setiap yang kita langkahkan. Dan numpang motor cereku, dan numpang motor ya dihitung. Numpang motornya dihitung 1 kali putaran pantilnya itu kan, muter kan ya. Sampai mana kan gitu. Ya kira-kira kan gitu Pak Haji ya. Ukurannya pantil lah, ukurannya pantil. Ya kan, saya tadi dari Mandua Cilegon ke sini berapa kali putaran ban ya ke sini. Itu. Pak Haji juga dari rumahnya dari sana. Berapa kali putaran itu? Waduh. Dosa merengut, dosa amaning. Dosa mangkel ning wong, dosa iki insyaallah barokah kita hadir pada ilmu ini insyaallah diampuni menjadi kafarat kan gitu, dilebur. Oh. Terus apa lagi? Katanya warafali darajat. Oh, setiap langkah di samping kafarat dosa malah ditambah menjadi apa? Menjadi naiknya derajat. Oh, ibarat orang ini naik tangga Pak Haji. Waduh, jegrek. Semakin ada semakin duhur berarti kan kono. Selangkah naik derajati, terus kan kono. Lah lamun tekan ning prapatan mana kan udah. Lah kira-kira melongsor kono jegrek. Naudzubillah ya. Saya mah seneng ngaji sama anak-anak muda kayak gini nih. Iya. Soalnya biasanya Pak Haji ngaji karo wong tua-tua. Lelagahane beda, lelagahane kan. Aduh. Saya juga senang dengan Ustaz. Ya. Kan sebagaimana kemarin diterangkan kan Pak Haji, Pak ini yang diterangkan dalam kitab Nasul Ibad itu ada 4 perkara kan kemarin tuh yang bagus, tapi katanya 4 perkaranya lagi lebih bagus. Salah satunya apa? Ketika ada orang tua yang gemar beribadah, hadir majelis ilmu, sholat, itu bagus. Tapi ketika yang melakukan itu pemuda, lebih bagus. Bahkan kan itu. Saya ngerasa yang muda jadi saya hadir. Ya itu. Maksudnya gini. Saya mah, orang tua kan ya biasalah. Secara kesibukan, secara umur mungkin lebih banyak lah melakukan kegiatan-kegiatan. Ya itu yang saya kemarin bahas itu. Setiap istilahnya saya ngisi itu, yang saya lihat itu endi bujangan nih, ibu-ibu nih mana? Apa? Endi perawan nih istilahnya. Tua-tua kabeh ya maklum ujungnya kan gitu. Maklum. Oh. Terus apa maning? Di sini dan setiap langkah itu ya yang kita pijakan itu akan menjadi apa? Tambahnya
Kebaikan setiap melangkah nambah, kita insya Allah menjadi nambah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, itulah. Ya, mudah-mudahan ya kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bisa disempatkan, diringankan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan supaya kita selalu dalam keadaan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Intinya gitu. Ya. Terus sekarang ngaji. Belum dibaca tadi Mas. Mukadimah doang ini mau. Biar semangat ini Pak Ji. Sudah mulai ini nih. Anak muda ini. Waduh. Terus kemarin udah dibahas kan, yang penting insya Allah yang penting kalian berhasil. Wong wadon mah gampang wis ngono ya kamu dah. Insya Allah. Cara dia pacar wis anu dulu. Dibuktikan Kang Wildan, dibuktikan wis kita anu deus. Saya itu maksudnya. Cewek itu kalau emang benar-benar sudah mapan, sudah ini sudah, nggak usah pelet-peletan, sudah. Ya. Iya. Buktikan aja Kang Wildan. Datang ke rumah mertua, gelar ada, sudah kebutuhan-kebutuhan yang di situ sudah ada, sudah. Insya Allah. Tiap minggu pindah mertua. Nah sekarang istilahnya lah bohong lah intinya dalam konteks yang sehidup semati pacaran jangan Kita mati cuma dinikah lagi. Bohong. Sudahlah itu malah sudah lewat saya. Aduh. Banyak-banyak ibadah kok. Banyak-banyak. Ini ngaji ini rehat aja ya, biar guyon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini masih membahas tentang cara kita mengenal Allah, yaitu yang pertama dengan cara mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna, makna dan artinya. Kemarin sudah sampai terakhir itu Al-Mutakabbir. Ya, sekarang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq itu Allah mempunyai Asmaul Husna, yaitu selanjutnya Al-Khaliq yang menciptakan. Kabeh yang ada di dunia ini itu ya semua daripada ciptaan Allah. Senajan sejatine Pak Ridwan gawe robot-robotan, sejatine sing gawe Allah sekarang. Ya. Makanya ketika ada seseorang dalam kaitannya dengan hukum fikihnya di situ membuat sesuatu seperti patung kayak gitu-gitu kan, itu nanti nanti ditanya di yaumul kiamah, suruh menghidupkan. Kemarin kamu bikin patung di dunia, dulu kamu bikin patung di dunia, coba kasih ruh, bisa enggak? Ditanya gitu ya semua. Ya ini mah sudah maklum ya. Cuma dari segi fadilahnya itu guru-guru saya dulu selalu berpesan untuk istilahnya mewirid atau mendawamkan Asmaul Husna ini, ya Mubdi' ya Khaliq. Bahkan dalam kitab Fawaidul Muhtarar dijelaskan juga itu ada itu. Jadi membaca ya Mubdi' ya Khaliq, ya Mubdi' ya Khaliq, ya Mubdi' ya Khaliq, ya Mubdi' ya Khaliq subuh dan sore sebanyak 100. Insya Allah nanti akan diberikan ilmu, akan diberikan
kepahaman. Oh, jadi bagi yang sedang belajar itu supaya gatekan, bahasa gini nih kan gitu, supaya gatekan. Selanjutnya al-bari. Al-bari itu terbebas ya, yang maha melepaskan, terbebas. Tapi katanya ini hampir sama, makanya di sini dalam konteksnya itu kan itu wallahul apa itu? Wallahul khaliqul bariul musawwir. Makanya di sini al-khaliq, al-bari, al-musawwir itu katanya mutaradif. Sama maknanya, menciptakan. Tapi di sini secara makna lainnya itu dalam kitab Syarah Asmaul Husna karya Imam Ghazali itu ada perbedaan katanya. Ada perbedaan. Di sini al-khaliq menciptakan yang dari tiada menjadi ada. Kalau al-bari katanya ya al-bari apa katanya? Pencipta segala sesuatu ya, yang terbebas dari segala kekurangan ya, dan ketidakseimbangan atau kontradiksi istilahnya gitu. Jadi lebih umum, lebih disifati lagi gitu. Penciptaan, menciptakan, disifati lagi lebih khusus lagi, yang terbebas dari apa? Kekurangan, segala kekurangan yang mengadakan itu. Ya. Al-bari. Terus dalam secara fadilahnya kita singgung sedikit ya. Jadi yang tadi ya mubdi ya kholik ya, biar gatekan Pak Ridwan, biar gatekan. Itu guru-guru saya selalu berpesan itu, baca ya mubdi ya kholik, ya mubdi ya kholik istilahnya gitu. Tapi harus harus diiringi dengan belajar mutolaah. Ya enggak mesti itu gitu. Maksudnya lebih mempercepat gitu. Jangan ya yang kita tahu, yang sudah kita sering dengar, siapa? Kiai Haji Brigjen Kiai Sampun itu. Lah iya kan, membangun manusia itu kan katanya kan, yang kemarin itu kan dijelaskan, membangun manusia itu tidak cukup dengan air kendi sama jampi, tapi kudu dengan ilmu. Lar wiridan doang sambil tahu. Jaluk banyu ning kiai ada pinter. Belajar orakel lebih bodor maksudnya. Ya mungkin dalam suatu waktu, suatu kesempatan mungkin untuk ini ke apa sih, maha kuasanya Allah mungkin ada gitu. Tapi jangan dijadikan patokan. Bismillah kita mau belajar mau gawis karena jaluk banyu ning kiai menawi otak kita gatekan pinter cerdas. Lah ya sambil dibarengi dengan ilmu mutala adalah belajar maksudnya gitu. Dalam kitab dalam kitab Syarah Asmaul Husna apa sih kitab apa tuh? Maksud Al-Asna kalau nggak salah itu ada keterangan lafadz al-bari, Asmaul Husna al-bari, kalau kita baca ya selama 7 hari, tapi sambil puasa katanya, sambil puasa. Terus dibacanya berapa? 21 kali. Jadi ketika pas minum, buka, sesudah buka kita baca ya barek selama sampai 21 kali. Itu mujarab untuk yang istilahnya sulit mengandung, insya Allah wasilah Asmaul Husna al-bari insya Allah nanti mengandung untuk bisa hamil kayak gitu ya. Itu dalam keterangan Syarah Asmaul Husna al-Maqsud apa itu ya. Nah, kalau mau dibahas lagi banyak kitab-kitab yang lain menjelaskan itu. Iya. Bukan hadis, bukan apa, tapi ya fadilatul amal.
Silakan ya. Terus al-musawwir. Al-musawwir sama ini juga yang menciptakan tapi lebih yang membentuk rupa. Allah itu maha membentuk rupa. Modele manusia semene akeh diciptakan bret lah kesing pade kan Allah ora bingung. Coba Pak Ridwan gawe gambar be manusia jadi misalnya kan atau gawe apalah kon anu pasti Beda. bingung. Iya. Menciptakan tanpa desain tanpa itu nggak ada, bingung langsung kun fayakun dadi sesuai dengan. Nah, kalau kita ini kan pasti diawali dengan bingung. Ya kan? Al-musawwir. Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Ya, makanya dalam hadis sabakat rahmati ala ghadabi. Allah itu apa rahmatnya? Apa kasih sayang Allah itu ngebalap daripada marahnya bendunya. Artinya apa? Sifat pengampun Allah itu lebih dikedepankan daripada sifat marahnya Allah. Ya. Jadi ketika ada orang yang sudah maksiat, walaupun maksiatnya segede gunung Uhud, seambane bumi, akai busa di lautan, ketika dia mau bertobat, insya Allah sama Allah diampuni. Wis aja kayak aduh kita kena sakit dosanya ya Allah, wis lah kita mas nyerah pasrah. Wis selagi mau bertobat insya Allah akan diampuni. Bahkan ketika orang itu maksiat, Allah menutupi. Allah tutupi. Dalam keterangan yang lain dalam kitab caranya Imam Ghazali itu Ma'adarul Jamil Wasatral Uyub. Jadi Allah itu lebih mendohirkan sifat-sifat yang bagus di makhluknya daripada mendohirkan sifat-sifat yang jelek. Kayak gitu, kayak kita sekarang ini kan wallahu alam kalau sudah dibuka sama Allah aib-aib kita kan, ini masih ditutup sama Allah. Yaitu adarul jamil wasatrul kobi katanya dalam sarahnya itu. Ini sekali dibuka kejedak. Tapi Pak Haji, yang namanya ini jangan bangga. Syaratnya ketika kita melakukan salah atau dosa jangan bangga. Dalam hadis kan katanya apa? Kullu dambin mu'afa. Dalam hadis kan ya, illal mujahirin. Wah, setiap dosa itu pasti diampuni illal mujahirin, kecuali orang-orang yang membuka. Mujahir kan mangap ya kan, ngebuka. Bengi-bengi apa nyekek botol, celek ditutupi karena Allah, nggak ada yang tahu. Subuh dong ini bature. Kita mabengi nyekek botol, patang botol orang mabok. Wah. Misalnya, lah wis ora diampuni sing model-model kono iku. Ora diampuni karena Allah. Lah Allah nutupi malam itu. Enggak dibuka sama Allah aibnya, enggak ketahuan karo RT, enggak ketahuan sama kepala desa, kepala pemuda, enggak ketahuan sama masyarakat. Subuh dongeng. Wih ngeledek ceri-ceri pangeran. Yaitu kulo dampen muafa ilal mujahir pe mangap. Ya. Mojok ning tengah-tengah asrama sawah. Ora keweruhan. Subuh mabengi subuh dong, terus kencan mabengi kita karena habis kencan saya dengan Siti Humairo. Lah wes yang model kayak gitu kata Allah nggak bakal diampuni, ngeledek wes ditutupi gara-gara sama Allah kan gitu. Ya, tapi ya itu juga bukan cuma
Ketika kita menutupi aib orang juga kan kita insya Allah nanti di yaumil kiamah Allah akan menutupi aib kita. Makanya ada jangan sering-sering juga ya. Allah sudah menutupi aibnya orang. Kalian berusaha untuk membukanya. Diimplang-implang baik. Diimplang-implang baik. Wih, teleng sih. Melaku ngulon, arep apa, cek kan ngono. Melaku ngetan, arep apa. Para kejukut son misalnya kan ngono. Diimplang-implang marani sapu ku. Wih. Marani kita, cek. Lah wis, atau emang benar-benar dia ada seseorang melakukan kesalahan ya saja buka ditutup kasihan. Iya kan? Insya Allah kalau kita mau menutup aibnya orang, aib kita nanti di yaumil kiamah akan ditutup. Soalnya apa katanya? Di yaumil kiamah itu ketika aib kita dibuka, isinya luar biasa. Isin di dunia pun laka apa nih. Jadi perasaan isin ketika di yaumil kiamah itu luar biasa. Ketika Allah membuka aib-aib kita, isinnya bener-bener malu. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita niat ya sebisa mungkin jangan sampai membuka aib orang. Keperucut. Udah keperucut gitu. Keceplosan. Keceplosan tapi ini niat melaku sing rumah, berarti kumpul-kumpul arep ngomong. Wis iku. Aduh, keceplosan je, Ustadz keceplosan nih ya, keceplosan apa nih? Terus ya Gofar itu mana situ biasa kita. Al-Qahar, selanjutnya Al-Qahar, yaitu yang maha pemberi, yang maha memaksa. Jadi Allah ketika sudah mempunyai kehendak, sudah mempunyai keinginan, sudah nggak ada yang bisa menghalangi. Paksa sudah. Siapa sekarang bisa menghalangi pangeran, yo? Lari Pak Kang Wildan atau Pak Jijuwen punya keinginan gini-gini, wah wae sing anu. Walaupun dipaksa ya udah bisa, ngode gitu, udah bisa maksa secara total. Jadi Kang Wildan ini anak buah misalnya, weh, siru kudu kenen, kepengen aneh, nah anu sih kan, weh aja, jangan enggak. Masih ada yang mencegah. Kalau Allah enggak ada, wali kota aja punya gini, memaksa, program yang memaksa aja misalnya, ya kan, pasti ada aja, istilahnya paksaannya itu bisa hilang maksudnya, gitu, enggak kontinu, gitu. Kalau Allah ya udah sekali ini siapa yang mau ini memaksakan gitu. Ya Qahar, ya Wahab, Al-Wahhab. Jadi Allah maha pemberi rizki. Kabeh makhluk sing bernyawa iki kabeh sing rezekine Allah. Bahkan ada cerita itu kan, Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman sing ngumpulaken iwak dari kita pengen ngene rizki kepada seluruh makhluk sing ana ning kene ngumpulaken iwak segunung apa karena iwak apa sih ngumpulaken makanan bukan iwak ngumpulaken makanan istilahnya sampai segede gunung apa karena iwak sih didong dicaplok entek. Jadi apa itu Nabi siapa itu Sulaiman gitu ya. Jadi Al-Wahhab, Allah maha pemberi rizki. Sudah kembali lagi wis wayahe kawin bae aja khawatir orang keingon balik maneh. Pasti diberi rizki nggak bakal ya kan, nggak dikasih rizki ya. Yang kemarin saya sulatkan lagi, diulang lagi untuk mengulang-ulang, kata salah satu ulama sepuh kita yang ada di Banten, Yai Munfasir itu kan katanya wasiat-wasiatnya selagi ada kehidupan, ada nafas, di situ ada rezeki. Nah, sudah itu aja dipegang. Selagi ada nafas, ada rezeki.
Wis pokoknya berangkat konon biasanya. Aku jere. Ya. Terus Dilanjut ya. ya. Saya baca Al-Imran itu 160 kalau nggak salah. Ada ayat yang mengatakan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi bal ahya bal ilaihi turja'un. Apakah sifat Allah ini masuk dalam turzaqun ini? Yang memberi rezeki itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah itu. Ya. Apakah itu juga masuk di dalam kategori rezeki Allah? Orang meninggal. Iya ya. Nanti setelah ini. Terus Ar-Razzaq Al-Fattah. Wallahu alam bissawab. Sudah setengah 10 lewat 10 menit. Nah, kan? Ya. Sudah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga barokah kita hadir di majelis ini. Allah selalu menjaga kita ya, menjaga hati kita, menjaga jasad kita dari segala-segala yang membahayakan, dan juga semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi